Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu uraian surat An-Nisa ayat 120 sampai 121 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Rizal Al-Hasani. Baik Bapak Ibu, kita sapa Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat bersama keluarga. Amin, amin, ya Allah. Amin. Kita sapa juga Ibu Nur Aisyah Nasution. Assalamualaikum Ibu Nur Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmalis. Semoga Ibu menguraikan ayat sebagai pendamping Buya pada pagi hari ini, menguraikan ayatnya dengan lancar dan mumtaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berlama-lama kita serahkan kepada Buya Rizal untuk memulainya. Silakan Buya Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, terutama rahmat beragama Islam. Allah berikan kita agama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dan dengan nikmat iman ini kita bisa melakukan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan dan banyak umur. Mudah-mudahan kita mudah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kembali mudah nikmat menterdekatkan. Semoga nikmat ini tetap di hati kita. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti di umur hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bu Nur Aisyah Nasution. Assalamualaikum Bu Nur Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di mana posisi Bu? Saya di Meruya, Jakarta Barat, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Ibu, masuk Al-Sani kapan Ibu? Masuknya pada bulan Juni 2022, Pak Ustadz. Oh, udah setahun ya. Oke. Siapa yang ngajak dulu Bu? Yang mengajak saya Pak Budiana. Oh, yang guru-guru ya Bu ya? Iya Pak Ustadz. Sebelumnya Ibu pernah belajar gramatikal? Iya pernah, bermacam-macam saya pelajari Pak. Begitu pensiun saya pengen belajar Al-Quran Ya. dan tapi saya mengalami kesulitan. Tapi pas diajak oleh Pak Budiana ke Al-Hasani, saya sangat menikmatinya Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah berapa ayat satu hari dalam bisa melakukan pemaparannya, mengurai ayat satu hari? Bisa satu ayat satu hari? Paling tidak 2 ayat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh ya, luar biasa. Oke. Ini kapan dapat tugas nih ayat ini? 120, 121 ini? Sudah lama Pak Ustadz, kira-kira 3 bulan yang lalu
Cuma untuk intensif waiting pelajaran list 2 ya. minggu. Oh, Iya, Ustaz. sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Kalau gitu silakan, waktu di tempat kami silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur yang tiada hentinya. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat belajar Al-Qur'an di Al-Hasani. Dan atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu dan berkumpul pada Zoom Al-Hasani di pagi hari yang sejuk ini dalam rangka belajar dan menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang saya hormati Buya Ustaz Hasani. Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap mendampingi kami dalam belajar di Al-Hasani. Buya Hasrizal adalah sebagai penyusun, penemu dan pembina sekaligus pengajar dalam mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau yang selalu penuh kesabaran dalam membimbing kita dengan menerapkan 5 pilar agar kita tetap istiqomah dalam belajar. Salah satu yang paling berkesan buat saya adalah slogan beliau, tiada hari tanpa membaca dan menerjemahkan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah panggil kita untuk menghadapnya. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Budiana yang telah mengajak saya ikut bergabung dengan Al-Hasani. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Evi Maiselma sebagai pembimbing kami di kelas. Beliau selalu penuh kesabaran, bahkan
di sela-sela kesibukan beliau umroh kemarin, masih sempat memberikan bimbingan dalam mempelajari dan menguraikan ayat 120-121 ini. Sesuatu yang sangat berkesan buat saya. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu pembimbing baik gramatikal maupun tahsin yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan khususnya Bapak Helmi Edianto dan Ibu Rita Herlinda yang telah menyiapkan dan menanyakan uraian saya pada pagi hari ini. Serta sahabat-sahabat saya di kelas senior siang yang telah membantu saya mempersiapkan segalanya. Serta Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani. Semoga Allah meridhoi dan memberikan balasan kepada semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila dalam uraian saya ini ada yang kurang tepat, saya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya sampaikan pantun dulu untuk membuat saya agar rileks sedikit. Sekarang Papua, dulunya Irian, tempat memancing di Danau Sentani. Tiada hari tanpa Al-Quran mengurai ayat suci di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan ayatnya, saya bacakan dulu surah An-Nisa ayat 120 dan 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Shadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya akan uraikan ayat 120 dan 121 sekaligus. Saya penggal ayat 120 dan 121. Penggalan pertama yang idu, penggalan kedua hum, penggalan ketiga wa, penggalan keempat yumanni, penggalan kelima him, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh ma, penggalan ke-8 yang idu, penggalan ke-9 hum, penggalan ke-10 as-syaitonu, penggalan ke-11 illa, penggalan ke-12 gururon. Ayat 121, penggalan pertama ulaika, penggalan kedua ma'wahum, penggalan ketiga jahannamu, penggalan keempat wa, penggalan kelima la, penggalan keenam yajiduna, penggalan ketujuh an, penggalan ke-8 ha, penggalan ke-9 mahison. Baiklah, untuk ayat 120, penggalan pertama yang idu, ini bentuknya adalah kata kerja sedang akan datang atau kita singkat dengan KKSAD. Ciri KKSAD-nya adalah dimulai dengan huruf ya dan diakhiri dengan dhammah.
sekaligus pelakunya huwa, akar katanya wa'ada. Ini untuk mencari ke akar kata wa'ada, maka kami mencarinya di halaman 30 tentang huruf sia, di mana bunyinya sesuai kaidah 1 huruf sia poin 1 dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan. Jadi sehingga kami mendapatkan akar kata wa'ada. Polanya fa'ala, artinya dia akan menjanjikan. Penggalan kedua, hum. Ini adalah kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ketiga, wa, adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keempat, yumanni. Ini adalah KKSAD atau kata kerja sedang akan datang. Ciri KKSAD-nya diawali dengan yu dan diakhiri dengan dommah. Karena yumanni berasal dari kata yumanniyu. Sekaligus pelakunya huwa. Akar katanya mana, polanya fa'ala. Artinya dia akan menjadikan mereka berharap. Terdapat pada halaman 430 Mahmud Yunus. Berikutnya penggalan kelima adalah kata ganti yang artinya mereka. Penggalan keenam, wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ketujuh, ma adalah huruf bermakna artinya tidak. Penggalan kedelapan adalah ya'idu, bentuknya adalah KKSAD atau kata kerja sedang akan datang. Ciri KKSAD-nya adalah diawali dengan ya dan diakhiri dengan dommah. Pelakunya huwa, akar katanya wa'ada. Untuk mencari akar kata wa'ada, kita lihat pada buku materi halaman 30, yaitu tentang huruf sia. Bunyinya, sesuai kaidah 1 huruf sia poin 1, dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf yang dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan. Maka kita mendapatkan akar kata wa'ada. Polanya fa'ala, artinya dia akan menjanjikan. Terdapat pada halaman 502 Mahmud Yunus. Berikutnya penggalan ke-9, humu. Ini bentuknya adalah kata ganti yang artinya mereka. Asal humu adalah hum dengan mimnya dengan sukun, berubah menjadi humu karena di depannya ada huruf alif lam. Penggalan ke-10, as-syaitonu. Ini adalah bentuknya kata benda, kata kerja subjek tunggal. Ciri kata bendanya dimulai dengan alif lam. Akar katanya syatona. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Dengan kata benda syaitonun, yang artinya setan. Terdapat pada halaman 721 Munawir. Penggalan ke-11, illa
ini adalah huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-12, gururon. Ini adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan tanwin. Akar katanya goro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun, artinya tipuan. Terdapat pada halaman 291 Mahmud Yunus. Untuk terjemahan ayat 120 adalah dia akan menjanjikan kepada mereka dan dia membangkitkan pengharapan, atau dengan kata lain, dia membangkitkan angan-angan kosong bagi mereka, dan setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Baiklah, kita lanjutkan ke ayat 121. Ayat 121 saya bagi dalam 9 penggalan. Penggalan pertama, ulaika. Ini bentuknya adalah kata tunjuk jauh. Artinya itu. Terdapat pada buku materi halaman 23. Penggalan kedua, ma'wahum. Ini adalah kata benda majemuk antara ma'wa dan hum. Ma'wa adalah kata benda, kata kerja dengan ciri kata bendanya diawali ma. Akar katanya awaya. Untuk mencari akar kata ini, kita lihat pada buku materi halaman 33 dengan menghilangkan tanda kata bendanya ma. Jadi kita dapatkan awaya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'alun. Artinya tempat tinggal. Kemudian hum adalah kata ganti, artinya mereka. Sehingga ma'wahum artinya tempat tinggal mereka. Untuk kata ma'wa, kita lihat pada halaman 53 Mahmud Yunus. Penggalan ketiga, jahannam, jahannamu. Ini adalah kata benda murni, karena kita tidak menemukan akar kata di dalam kamus. Di dalam kamus, baik di dalam kamus Mahmud Yunus maupun di dalam kamus Munawir. Jahannamu berakhiran domah karena dia sebagai subjek. Artinya neraka jahannam terdapat pada halaman 93 Mahmud Yunus. Kemudian penggalan keempat, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, la adalah huruf bermakna, artinya tidak. Kemudian untuk penggalan keenam, yajiduna. Ini bentuknya adalah KKSAD atau kata kerja sedang atau akan datang. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukun na. Sekaligus pelakunya hum. Akar katanya wajada. Untuk mendapatkan akar kata wajada, maka kita lihat di halaman 30 tentang huruf sia yang bunyinya sesuai kaidah 1 huruf sia poin 1 dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan, maka kita mendapatkan akar kata wajada. Polanya fa'ala, artinya mereka akan mendapat. Terdapat pada halaman 492 Mahmud Yunus. Untuk penggalan ketujuh, an adalah huruf bermakna,
yang artinya dari, terdapat pada buku materi halaman 35. Kemudian penggalan ke-8, H adalah kata ganti yang artinya nya. Kemudian penggalan ke-9, mahison. Mahison adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali dengan ma dan diakhiri tanwin. Ciri objek tunggalnya adalah fathah tain. Akar katanya hayaso menjadi haso. Ini untuk mendapatkan akar kata ini kita lihat halaman 31 buku materi tentang huruf sia, yaitu sesuai kaidah 1 huruf sia poin 9 yang bunyinya, jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda seperti ma, mimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Maka kita mendapatkan akar kata hayaso menjadi haso. Polanya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Karena asli daripada kata tersebut adalah mahyisun. Karena dia objek yison. Kata mahison di mana huruf H-nya sukun dan huruf sia-nya ya kasroh, sesuai sifat huruf sia yang tidak mau ada huruf sukun sebelumnya, maka mereka tukar harokat antara huruf H dan ya, sehingga harokat H menjadi kasroh dan harokat ya menjadi domah, menjadi sukun, sehingga menjadi mahison. Artinya adalah tempat lari, terdapat pada halaman 112 Mahmud Yunus. Untuk terjemahan ayat 121 adalah mereka itu neraka jahanam tempat tinggalnya, dan mereka tidak akan mendapat darinya tempat lari. Demikian uraian saya. Mohon maaf jika ada yang kurang karena kami masih tahap belajar. Semoga nanti kita bisa membenarkan kata-kata yang terdapat dalam ayat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Nuresa? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Sekarang sehari-hari Ibu udah dengan Quran aja ya. Berapa tadi? Berapa ayat satu hari? 2 ya? 2 ayat minimal 2 ayat Pak Ustaz. Udah berapa cucu? Cucu udah berapa? Cucunya baru 4. Tinggal sama cucu? Tinggal dengan cucu 1 orang Pak Ustaz, dengan anak saya yang laki. Semoga istiqomah ya Bu ya. Insya Allah Pak Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tambah dikit aja udah bagus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum tadi udah diberikan, dia menjanjikan. Sebenarnya kan itu setan ya. Ya'idu, dia menjanjikan mereka. Wa yumaidnihum, dan dia membuat angan-angan kepada mereka. Kemudian wa ma ya'iduhum, dan tidaklah yang dia menjanjikan kepada mereka setan. Jadi tarik setan ke depan, dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka illa, kecuali angan-angan saja, kecuali fata morgana, hanya rayuan belaka ya. Ulaika, mereka itulah ma'wahum jahannam. Jahannam tempat kembali mereka. Wala yajiduna, dan tidaklah mereka mendapatkan anha daripadanya mahisan, tempat lain. Jadi kalau di neraka jahanam sudah ada tempat lain. Jadi Bapak Ibu semuanya bicara neraka jahanam, maka kita nggak usah banyak-banyak ya. Yang kecil aja, yang paling ringan neraka itu diinjak baranya, maka mendidih otak kita. Jadi itu yang paling ringan ya.
Semoga kita bisa terlindung dari neraka jahanam dengan kita tetap istiqomah bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi yang akan disampaikan, saya kembalikan kepada Bu Nurmalis, Ustaz sebagai, silakan Bu Nurmalis. Terima kasih Ustadz. Demikian tadi uraian Al-Quran surat An-Nisa ayat 120-121. Telah diuraikan dengan mumtaz oleh Ibu Aisyah Nasution. Kepada Ibu saya ucapkan selamat. Semoga Terima kita kasih. dapat menyerapkan ilmu dan menjadikan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Selamat Amin. Ibu Aisyah. Terima kasih Bu